Saya berharap semua SKPD dan PLT yang tadi saya sebut, kita fokus untuk peluncuran Makassar Recover, mulai dari sistem penganggaran, mulai dari sistem kesehatan, dinas kesehatan. Ibu Dr. Aryani, saya berharap tanggal 4 mobil-mobil ambulans kita kasih keluar untuk semua, kita lihat kondisinya semua ya. Nanti bagus koordinasi sama Dr. Iriandi untuk kesiapan kita dalam rangka Makassar Recover ini. Makassar Recover ini akan meliputi seluruh elemen SKPD, mulai dari kepala SKPD, sekretaris, bidang, seksi, dan semua aparat. Setelah peluncuran, ada waktu 1 bulan dalam pelaksanaan. Dalam waktu 1 bulan ini, kami akan mulai dengan sampling. Sampling yang pertama adalah balai kota. Jangan sampai terlalu banyak orang OTG di sini. Masih OTG di sini? Orang tidak gajian. Sudah tidak OTG? OTG setengah. Dalam rangka mengorganisasi ini, maka kita akan menumpu pada kecamatan. Di sini hadir juga Master COVID untuk kecamatan. Berdiri dulu Master kecamatan. Tenang. Master kecamatan inilah tumpuan kita melaksanakan perkuatan imunitas kesehatan masyarakat, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Master kecamatan adalah pimpinan tertinggi penanggulangan COVID, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi di kecamatan. Wakilnya adalah camat setempat. Kantornya, karena kami akan memantau 24 jam seluruh usaha dengan protokol COVID lewat Zoom monitoring. Ruang camat dijadikan tempat monitoring 24 jam yang dipimpin oleh Master Kecamatan dan sekretarisnya adalah camat yang bersangkutan. Saya berharap camat yang bersangkutan bekerjasama dengan baik, karena ini adalah program yang menyangkut kehidupan banyak orang. Pak Camat beri Pak Camat jelas diperintah jelas. Kompak, bilang kau siap. Siap Camat. Siap. Master Kecamatan siap. Siap. Besar orang ganti camat saja. Silakan dulu. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, tenang dulu, ya. Sekali lagi, kita akan rapat pimpinan dari Makassar Recover ini adalah Dr. Iriani, Dr. Hadijah, Dr. Iriani, ya. Kemudian wakil ketua adalah Pak Wanta, dan sekretarisnya adalah wakilnya adalah Ibu Puspa. Kemudian sekretarisnya adalah Ibu Nilma, dan wakil sekretarisnya adalah Muhyiddin. Baru satu wakil sekretarisnya. Mana Pak Muhyiddin? Oke. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, Bu Dokter, Ibu Ketua Makassar Recover, segera persiapkan ya organisasi jadi semua nanti dapat, tidak terkecuali semua dapat tugas ya, semua dapat tugas karena kita ingin sungguh-sungguh untuk melaksanakan COVID ini. Ada Helmi di sini? Helmi undang. Orang tunggu.
saya kira Bu Dokter segera konsolidasi soal perintah Menteri Keuangan tentang refocusing anggaran, segera dibenahi itu. Ya. Sekali lagi, kalau dia kurang refocusingnya, ambil uang dari pembatalan proyek Metro Tanjung Bunga. Ya. Lebih bagus kita untuk rakyat daripada buat proyek yang tidak terlalu solutif. Yang terakhir adalah, kedua dan terakhir, resetting birokrasi. Saya kira sudah jelas saya umumkan tadi. Kita akan membangun sesegera mungkin mall pelayanan publik, ya, termasuk akan mulai merencanakan rumah sakit yang lengkap, mulai dari lab sampai perawatan tentang infeksi. Ini adalah bahagian daripada hasil pandemi COVID yang kemudian kita bersiap jika ada pandemik lainnya. Jangan sampai kita hanya fokus pada COVID-nya, tapi kita harus fokus kepada pandemiknya. Yang berikutnya adalah kita segera mengatasi penyakit kronis Kota Makassar, yaitu banjir. Misalnya banjir di Manggala, dia butuh kanal penghubung untuk bisa mengeluarkan air dalam kantong air yang ada di Manggala. Ya, walaupun di Manggala ini dinamika di sana cukup kuat, ya, tapi saya yakin insya Allah kalau kita kerja baik-baik, ya, kita fokus untuk mendekatkan kepada masyarakat, insya Allah dukungan masyarakat di sana dalam mengatasi banjir ini. Dan kalau soal kanal itu kan tupoksinya adalah pemerintah pusat, jadi kita perencanaannya saja, karena dia pasti kanal itu saluran primer, begitu Pak. Ya, harus balai. Nah, termasuk beberapa titik-titik penting yang kita akan perbaiki jalannya, yang juga menjadi tupoksi balai. Yang terakhir, tentang percepatan infrastruktur dan percepatan software dari Smart City. Saya kira ini tidak usah kita bahas dulu, ya, karena biar kita matangkan rencananya, dan seluruh keputusan, sekali lagi, yang paling terakhir ini, utang belanja, sekali lagi, utang belanja yang tidak masuk di dalam, baik itu kan ada perubahan APBD pokok, segera dievaluasi dan jangan bayar kalau tidak ada anunya, tidak ada dasarnya, jangan bayar. Sekali lagi, jangan membayar sesuatu yang